Oke, kali ini kita bakal bahas tentang materi fisika, momentum dan impuls. Nah, ini yang pertama adalah kita menghitung momentum. Oke. Momentum itu adalah hasil kali dari massa sama kecepatan. Oke, di sini rumusnya adalah momentum itu lambangnya P kecil. P sama dengan M kali V. Oke, P itu momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon, M itu massa, satunya kg, V itu kecepatan, satunya m per s. Nah, jadi nomor 1, sebuah benda bermassa 5 kg, ini ada soalnya. Sebuah benda bermassa 5 kg melaju dengan kecepatan 7 m per s. Hitunglah momentum, berarti nyari P kecil. Nah, momentum rumusnya adalah M kali V. Kali ke P, M-nya adalah massanya 5 kg. Kali ke dengan V-nya 7 m per s. 5 kali 7, 35. Jadi hasilnya ada 35 kg meter per sekon. Oke, jadi momentumnya ada 35 kg meter per sekon. Sekarang nomor 2. Sebuah benda memiliki momentum 42 kg meter per sekon, melaju dengan kecepatan m per s. Hitunglah massa. Nah, berarti kita pakai rumus momentum karena yang diketahui adalah momentum di sini. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V. Kita ganti P-nya adalah 42, M-nya belum tahu karena yang dicari hitunglah massa, V-nya adalah 6. Berarti 42 sama dengan M kali 6, 6M. Jadi M sama dengan 42 bagi 6. Hasilnya adalah 7 kilogram atau 7 kg. Oke. Nah, untuk yang kedua, kita bakal bahas tentang impuls. Oke, ini soal tadi. Ini 2 soal tentang momentum. Sekarang kita masuk ke impuls. Nah, impuls itu adalah hasil kali dari gaya sama waktu, ya, atau selisih dari dua momentum, itu adalah impuls. Nah, rumusnya adalah ada 2, I sama dengan F kali delta T. F itu gaya, delta T itu waktu, yang satuannya sekon. Gaya satuannya Newton. Oke. Atau P2 kurang P1. Momentum kedua dikurang momentum 1. Ya, atau momentum paling besar dikurang momentum paling kecil. Nah, I itu adalah impuls, satuannya adalah Newton second atau kilogram meter per sekon. Nah, kita lanjut ke soal nomor 1. Sebuah benda mendapat gaya 12 Newton selama 5 sekon. Hitunglah impuls. Berarti nyari I dia. Berarti I sama dengan F kali delta T. F-nya adalah 12 Newton kali ke delta T-nya 5 sekon. 12 kali 5, 60. Berarti hasilnya adalah 60 Newton sekon. Oke. 60 Newton sekon. Ini impuls nih kita pakai satuannya Newton sekon B. Oke, Newton sekon. Ini kayaknya salah deh, bukan kilogram meter per sekon ini. Oke. Jadi impuls itu satuannya Newton sekon B. Oke. Nomor 2, benda A bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda B bermassa 8 kg dengan kecepatan 7 meter per sekon. Hitunglah impuls dari kedua benda tersebut. Berarti sini ada benda A, benda B. Maka kita cari dulu momentum. Ya. Momentum dari benda A, momentum dari benda B. Baru kita bisa cari impuls. Impuls adalah hasil kurangan dari momentum kedua dikurang 1 ya nih. Ya. I sama dengan P2 kurang P1. Nah, rumus P itu kan M kali V. Berarti MA, M benda A dikali dengan V benda A. Massa benda A 6 dikali kecepatan benda A itu adalah massanya 6, kecepatannya 5. Berarti 6 kali 5 berarti 30. Oke, 30
kilogram meter per sekon. Yang PB itu adalah MB kali VB. Berarti masanya 8 dikali dengan kecepatannya 7 meter per sekon. 7. Berarti hasilnya ada 56. Oke, ini 56 kilogram meter per sekon. Jadi kilogram meter per sekon. Jadi yang tadi tuh aku ralat B. Ini boleh deh. Jadi impuls itu satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Ya. Tapi lebih sering sih impuls satuannya Newton sekon. Oke. Berarti untuk nyari impuls dari kedua benda atau momentum dua benda P2 kurang P1 atau PB kurang PA. Kita kurangi 56 kurang 30. Hasilnya berarti 26. 26 Newton sekon. Berarti impuls dari kedua benda tersebut adalah 26 Newton sekon. Kemudian bagian ketiga itu adalah tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu rumusnya adalah ini. Kita coba baca. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Oke, berarti di sini hukum kekekalan momentum tuh berarti ada dua benda ya, targetnya. Nah, kita ada soal nomor 1. Peluru bermasa 100 gram dengan kelajuan 200 meter per sekon menumbuk balok bermasa 1900 gram yang diam. Tentukan kelajuan balok dan peluru setelah tumbukan. Oke. Nah, ini kan 100 gram. 100 gram ini kita jadi ke kg. Berarti 100 gram ke kg bagi 1000. Hasilnya adalah ini coret 0, tinggal 1 bagi 10 itu 0,1. Yang mana lagi? Habis itu ini nih. 1900 gram. Berarti 1900 bagi 1000. Coret 02, tinggal 19 bagi 10 itu 1,9 kg. Nah, tentukan kelajuan balok peluru setelah tumbukan. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu nih ketahui. Peluru itu benda pertama, berarti M1. Massa peluru itu adalah 0,1 kg, sudah kita ubah tadi. Kemudian dengan kelajuan 200 meter per sekon pelurunya, berarti V1 tuh. V1-nya adalah 200 m per s. Menumbuk balok bermasa 1900 gram. Nah, 1900 gram ini sudah kita ubah jadi kg. 1,9 kg. Berarti M2-nya adalah 1,9 kg. Yang diam. Ya, baloknya diam. Berarti kecepatannya berarti V2-nya adalah 0. Karena baloknya diam. Nah, jadi ini ilustrasinya. Ini ada sebuah peluru ditembakkan menuju sebuah balok. Ya, ini balok. Jadi otomatis baloknya ini bakal bergeser. Baloknya bergeser, pelurunya pun setelah nembak, setelah kena permukaan balok, dia juga bakal geser. Jadi mereka berdua sama-sama bergeser. Ya, nah, gitu. Nah, maka karena baloknya diam, maka kelajuan balok atau kecepatan balok dan kecepatan peluru setelah tumbukan berarti V1 aksen itu bakal sama B dengan V2 aksen. Oke. Karena baloknya diam, maka pelurunya nembak ke balok. Baloknya bergerak, pelurunya juga bergerak, tapi kecepatannya sama. Karena di sini posisi baloknya diam. Maka di sini V1 aksen itu artinya kecepatan benda pertama setelah tumbukan, setelah tabrakan. Itu ada aksennya. Sama B dengan V2 aksen atau kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Ya. Jadi aksen ini artinya setelah tumbukan atau setelah tabrakan. Kita masuk rumusnya. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen.
Jadi M1 V1 kita masuki M1-nya 0,1 dikali V1-nya 200 ditambah M2-nya 1,9 dikali V2-nya 0 sama dengan M1-nya 0,1 dikali V1 aksen. V1 aksen ini kita karena ini sama ya. Karena ini sama kita jadi ke V aksen aja be. Nah, berarti ini V aksen. Ditambah M2-nya 1,9. V2-nya aksennya juga jadi V aksen. Karena kan V1 aksen sama V2 aksen itu sama. Ya. Maka kita jadi ke V aksen baik. Nah, ini kita kali kecak biasa. 0,1 kali 200 itu hasilnya adalah 20 ditambah 1,9 itu 0. Ini karena sama-sama V aksen, maka kita tambah ke B angkonya. 0,1 tambah 1,9 itu jadinya 2,0. 2,0 itu tulis 2 baik. Jadi 2 V aksen. 20 tambah 0, 20. Jadi 20 sama dengan 2 V aksen. Jadi 2 V aksen sama dengan 20. Jadi V aksen sama dengan 20 sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jadi kelajuan atau kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan adalah 10 m per sekon. Kecepatan balok setelah tumbukannya 10 m per sekon. Kecepatan pelurunya setelah tumbukannya juga 10 m per sekon. Oke. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 nih. Atau aku ke bawah lagi, jadi ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke terakhir tentang koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu adalah koefisien mengenai tumbukan dua benda. Oke, ini ada soal. Nah, rumus koefisien restitusi lambangnya E kecil. Rumusnya adalah minus V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 kurang V2. Oke, ini ada soal. Bola pertama bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 m per s. Dan bola kedua bergerak ke kiri dengan kelajuan 10 m per s. Massa kedua bola adalah 1 kg. Berarti massa dua ekor bola itu sama-sama 1 kg. Jika koefisien restitusinya adalah 0,5, tentukan kelajuan kedua bola setelah tumbukan. 0,5 itu sama baik kayak 1/2 ya. Nah, gitu. Ini 20 m per s ini V1 bola pertama, 10 m per s ini adalah bola kedua, berarti V2. Ini massa kedua bola adalah 1 kg, berarti ini M1 sama M2. Nah, di sini kita pakai, karena yang diketahui adalah koefisien restitusi, maka kita pakai rumus koefisien restitusi. Kan pertanyaannya tentukan kelajuan kedua bola setelah tumbukan. Berarti yang ditanya adalah kelajuan kedua bola. V1 aksen berapa? Kelajuan kedua bola setelah tumbukan. Berarti kelajuan bola pertama setelah tumbukan berapa? Kelajuan bola kedua setelah tumbukan itu berapa? Berarti V1 aksennya berapa? V2 aksennya juga berapa? Nah, caranya adalah karena di sini diketahui koefisien restitusi, maka kita pakai rumus koefisien restitusi. E sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen per ya, V1 kurang V2. Nah, kita masuki koefisien restitusi tadi kan 0,5. 0,5 itu 1/2. Sama dengan minus V1 sama aksen sama V2 aksen ini belum tahu ya. Kita belum tahu kecepatan benda pertama setelah tumbukan berapa ataupun kecepatan benda kedua setelah tumbukan berapa. Maka ini tetap dikurang V2 aksen per, nah V1 sama V2 nya sudah ada. V1 V2 nya ada berapa? V1 nya 20, V2 nya 10. Berarti 20 kurang 10. Kita tulis dulu cak nih. Jadi 1/2 sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen per 20 kurang 10 itu 10. Kita kali silang ya. 1 kali 10 itu 10.
Nah, duo ini kali ke min. Ya, berarti min duo. Min duo dari V1 aksen dikurang V2 aksen. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi 10 sama dengan min duo, ini kali ke masuk. Min duo kali V1 aksen, min duo V1 aksen. Min duo kali min V2 aksen itu hasilnya ada plus duo V2 aksen. Oke. Nah, ini kita tukar posisi B. Yang ini kan minus, kita pindah sebelah. Jadi plus dia. Duo V1 aksen sama dengan duo V2 aksen. Nah, 10 ini pindah sebelah jadi minus 10. Oke. Oh iya, ini lupa ya kita ya. Kita juga dulu arah bolanya. Bola pertama kan dia bilang bergerak ke kanan. Kalau ke kanan berarti plus dia. Sedangkan bola kedua dia bergerak ke kiri. Berarti minus. Berarti ini min 10 berarti. Ya, karena bola keduanya bergerak ke kiri min 10. Berarti ini min 10. Dikurang min 10 berarti. Nah, ini kita hapus bentar. Oke, berarti ini kita ralat dulu ya. Berarti karena bola kedua ke kiri, maka dia harus minus nilainya. Berarti ini min 10 seharusnya. Dikurang min 10. Berarti 20 kurang min 10. Ini kita hapus dulu. 20 kurang min 10 itu hasilnya adalah 30 ya. 20 kurang min 10. Ya, 20 kurang min 10 itu hasilnya adalah 30. Berarti ini seharusnya 30. Ini 30. Ini 30. Nah, jadi V1 aksen itu sama dengan 2V2 aksen dikurang 30 dibagi 2. Karena kan ini 2V aksen, 2V1 aksen. Berarti bagi 2. Jadi V1 aksen itu adalah 2 bagi 2 habis. Tinggal V2 aksen. Dikurang 30 bagi 2 itu 15. Oke. Jadi ini persamaan pertama. Oke. Ini adalah persamaan pertama yang kita dapat dari rumus koefisien restitusi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pakai hukum kekekalan momentum. Oke, kita pakai hukum kekekalan momentum. Apa hukum kekekalan momentum? M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah gitu. Kita masuk M1-nya tadi berapa? M1-nya tadi 20 ya. M1-nya 20. M1-nya 20 dikali V1-nya adalah M1-nya massa kedua benda ya. Massa kedua bendanya berapa tadi? 1 kilo massa kedua bendanya. Berarti M1 sama M2-nya berarti 1. Nah, ini 1. Dikali V1-nya 20 ditambah M2-nya juga 1 karena di soal massa kedua bendanya adalah 1 kilo. Dikali V2-nya min 10. Kenapa min? Karena benda kedua kan dia bergerak ke kiri. Ya, dengan kecepatan 10 m/s, dengan kelajuan 10 m/s. Jadi minus 10 dia. Sama dengan M1-nya di sini 1 dikali V1 aksennya belum tahu, ditambah M2-nya 1 juga, V2 aksennya belum tahu. Ini kita kalikan ini. Jadi 1 kali 20, 20. Ini jadi berapa? 1 kali min 10. Itu hasilnya adalah min 10. Sama dengan 1 kali V1 itu ya V1 aksen. 1 kali V2 aksen ya tetap V2 aksen. Ini jadinya 10. 10 sama dengan
V1 aksen ditambah V2 aksen. Oke. Atau bisa kita balik jadinya V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 10. Nah, ini persamaan kedua. Sekarang persamaan satu sama persamaan kedua kita gabung. Kita pakai yang mana? Kita bisa pakai yang ini, persamaan kedua nih. Ya. Jadi ini kita pakai yang ini. Kita masuk V1-nya. V1-nya berapa tadi? V1 aksennya ini kita dapat. V1 aksennya adalah V2 aksen kurang 15. Berarti ini V1 aksennya kita ganti dengan V2 aksen kurang 15. Ditambah V2 aksen sama dengan 10. Jadi V2 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 10. Yang belum kita tulis ini min 15. Min 15 pindah sebelah jadi plus 15. Ini jadi V2 aksen tambah V2 aksen. A tambah A itu adalah 2A. Ya, jadi V2 aksen tambah V2 aksen itu adalah 2 V2 aksen. Sama dengan 10 tambah 15 itu adalah 25. Jadi V2 aksen itu adalah 25 bagi 2. Hasilnya adalah 12,5. Berarti kecepatan benda kedua setelah tumbukan itu adalah 12,5 meter per sekon. Cak mana kecepatan benda pertama setelah tumbukan? Nah, kalian masukkan di sini. Kan V1 aksennya adalah V2 aksen kurang 15. V2 aksen kan tadi kita dapat berapa tadi? 12,5. Berarti 12,5 dikurang 15. Hasilnya adalah minus ya. Karena 15-nya lebih besar. Jadi minus berapa? Kita balik. 15 kurang 12,5. Itu hasilnya 2,5 meter per sekon. Nah, karena ini min, artinya adalah 2,5 meter per sekon ke kiri. Sedangkan tadi kan plus ini. Yang ini plus. Tidak min dia. Berarti ini ke kanan. Oke. Sekian sampai sini dulu materi tentang momentum dan impulsnya.